Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, salam berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk mempersiapkan sedikit waktu kita kembali mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini kita mendengarkan penginjil Lukas yang bercerita tentang Yesus dan sanak saudaranya. Jadi dalam hal ini peristiwa yang terjadi adalah Maria dan tentunya adalah saudara-saudaranya, saudara-saudara Yesus dalam arti ini mungkin anak dari paman, anak dari bibinya dan sebagainya. Intinya bahwa Maria dan keluarga Yesus itu datang ingin menjumpai Yesus. Tentu mereka datang kepadanya atau keluarganya ini, Maria dan anggota keluarga yang lain itu datang kepada Yesus karena mungkin mereka mendengar banyak hal tentang Yesus yang diceritakan oleh orang lain. Mungkin juga ya apa yang mereka dengarkan itu adalah hal-hal yang mereka rasa itu mengancam Yesus atau mengancam diri Yesus. Karena mungkin bahwa mereka sudah berpikir Yesus sudah melakukan sebuah terobosan yang terlalu jauh, yang pada akhirnya nanti akan merugikan dirinya sendiri. Sehingga mereka merasa perlu untuk mendekati Yesus dan memberikan pengertian kepadanya. Ya, tentu karena itulah yang mendorong dan menggerakkan mereka datang kepada Yesus. Tetapi karena begitu banyak orang yang kagum dengan Yesus, karena ajaran yang berwibawa maupun tindakan-tindakan mujizat yang dilakukannya, membuat banyak orang datang kepadanya. Yang tentunya ini menjadi sebuah halangan bagi ibu dan saudara-saudaranya untuk bisa datang menjumpai Yesus secara langsung. Mereka hanya menunggu di luar, dan mereka menyuruh orang untuk datang kepada Yesus, menyampaikan bahwa ibu dan keluarganya, sanak saudaranya ingin menjumpai Yesus. Dan orang itu pun menyampaikan itu kepada Yesus, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tentu berita ini didengar oleh Yesus dan Yesus memberi respon yang memang dalam kacamata logika manusia, sebuah respon yang bertentangan dengan logika kekeluargaan, boleh dibilang seperti itu ya. Sebagai seorang anak, kalau ibu dan saudaranya datang, tentu dia akan menjumpai, dia yang bergerak untuk menjumpai ibu dan saudara-saudaranya. Atau itu merupakan sebuah berita yang menggembirakan, atau sebuah berita yang memang khusus untuk dia lakukan ya. Dalam arti ini ya dia akan segera mengambil langkah untuk bisa menjumpai mereka. Tetapi dalam hal ini Yesus memberikan sebuah jawaban itu tadi. Jawaban yang bertentangan logika kekeluargaan kita. Siapakah ibuku dan siapakah saudaraku ya? Itu dalam penginjil sinoptik yang lain. Tetapi Lukas di sini langsung pada intinya. Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudaraku, saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Ya. Artinya Yesus melampaui pemikiran manusia atau logika kekeluargaan manusia, dilampaui oleh Yesus kepada kekeluargaan yang bersifat transendental, untuk kekeluargaan di ilahi ya, boleh dikatakan seperti itu. Kalau manusia hanya berpikir seputar logika kekeluargaan dunia ini, saat ini, biologis ya, tentu kita bisa sampai pada sebuah pemahaman bahwa Yesus itu tidak mengakui atau tidak menerima ibu dan saudara-saudaranya ya. Tetapi di sini yang dimaksudkan oleh Yesus mengangkat logika biologis kita kepada suatu logika yang ilahi, hubungan kekeluargaan yang ilahi,
hubungan kekeluargaan yang transenden ya, yang jauh di sana, di mana intinya itu adalah saudara Yesus dan ibu Yesus itu adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Artinya mereka yang mendengarkan dan melakukannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan demikian sebuah kekeluargaan yang universal. Setiap orang yang mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupan nyata, mereka itulah yang dalam kacamata Yesus saudara dan keluarganya. Saudara dan ibunya ya. Tetapi di sini teman-teman yang terkasih, ibunya itu adalah Maria. Tentu ketika Yesus mengatakan bahwa ibuku dan saudaraku ialah mereka yang melakukan kehendak Allah, benarnya dia mengarahkan pandangannya itu kepada Maria. Sebab Maria sudah melakukan kehendak Allah sedemikian rupa, atau sudah dan sedang melakukan kehendak Allah. Dengan demikian, Maria itu dalam posisi orang yang sudah melakukan kehendak Allah itu. Dia adalah ibu Yesus. Ya, sejak dia melahirkan Yesus, mendengarkan berita dari malaikat Gabriel, mengandung Yesus, melahirkan Yesus, dan mendidik membesarkan Yesus, tentu itu sudah merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh Bunda Maria dalam jalur kehendak Allah. Dia tidak hanya sebagai pendengar, tetapi juga dia sebagai pelaku firman. Dan tentunya di sini Yesus hendak mengajarkan kepada kita untuk setia mendengarkan sabda Allah dan sekaligus melakukannya dalam kehidupan nyata. Mendengarkan sabda tanpa melakukannya dalam kehidupan nyata itu adalah iman yang mati, sebagaimana dikatakan oleh surat Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati, dan iman yang disertai dengan perbuatan adalah kehidupan. Dan tentu menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka itu adalah saudara-saudari Yesus, ibu Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sebagai orang yang telah dibaptis, pesan ini merupakan sebuah pesan yang mulia, di mana Yesus mengajak kita untuk tidak hanya sebagai pendengar sabda, dan setelah itu omong banyak tentang surga, tentang neraka, seolah-olah bahwa kita ini sudah pernah pulang dari sana, tahu semuanya. Dan dengan itu pun kita menghakimi orang lain sebagai salah dan tidak salah. Siapakah kita ini sampai kita menghakimi orang lain? Yesus pernah mengatakan, siapakah aku ini saudara, sampai aku disuruh olehmu, diminta olehmu sebagai hakim atas saudaramu. Jadi ya orang-orang yang setengah hati hanya sebagai pendengar sabda, lalu kemudian omong banyak tetapi tidak melakukannya, ya itu tadi tentu di sini tidak dikehendaki oleh Yesus. Siapakah aku ini saudara sampai engkau menjadikan aku sebagai hakim atas saudaramu? Itu sebuah kritikan keras untuk diri kita sebagai orang yang telah dibaptis. Dan tentunya teman-temanku, saudara-saudara yang terkasih, Yesus di sini tentu mengajak kita sebagai orang yang telah dibaptis dan pengikutnya untuk menghayati sabda yang kita dengar dalam hati kita. Dan tentunya di sini kita bukan menjadi hakim atas orang lain, tetapi kita merenungkannya dalam hati kita dan mempraktekannya dalam kehidupan. Itu yang paling penting. Mempraktekkan dalam arti melakukannya dalam kehidupan nyata. Tanpa itu, kebermaknaan dari firman yang kita dengar itu hanyalah sebagai tanah atau sabda yang tumbuh di tanah berbatu, sabda yang tumbuh di tanah berduri, sabda atau benih yang jatuh di pinggir jalan, yang diinjak orang lalu kemudian dimakan oleh burung-burung. Begitu. Jadi Tuhan mengajak kita untuk menjadi pendengar sabda yang setia, menghayatinya sedemikian rupa, lalu kemudian mempraktekannya atau melakukannya dalam kehidupan nyata. Itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Dengan demikian, orang-orang itu atau kita ini adalah benar-benar atau sungguh-sungguh adalah saudara-saudara Yesus, ibu dari Tuhan sendiri. Sebab dengan itu, teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menjadi pendengar sabda yang baik dan sekaligus menjadi pelaku sabda itu dalam kehidupan nyata. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.